masih Merdeka Belajar. Strategi pemilihan mata pelajaran pilihan sebagai upaya meningkatkan iklim kebinekaan di SMA Negeri 1 Purwodadi. Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Purwodadi adalah salah satu SMA yang baru 2 tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka, dan kami melihat bahwa ada potensi pengembangan di bidang kebinekaan dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi saya langsung saja karena mungkin akan ada banyak istilah, karena sebagian besar, mohon maaf, sebagian besar kan SD. Ketika kami sampaikan di forum guru penggerak kabupaten, kebetulan angkatan 7 Kabupaten Grobogan, saya adalah satu-satunya guru SMA. Jadi teman-teman kami yang lain untuk angkatan 7 sejumlah 149, itu 145-nya SD. Satu peserta, satu guru TK, satu SMP, satu SMK, dan satu SMA. Ya, jadi memang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kami merancang di pendidikan kemarin. Latar belakang kami berbagi praktek baik ini banyak, terutama yang SMA, karena kami membangun sistem yang memang khususnya diberlakukan di SMA. Kemudian nanti hasilnya diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi sekolah yang lain. Yang saya bisa mengklaim di forum ini bahwa sistem yang kami bangun ini mungkin kalau di Kabupaten Grobogan hanya tersedia di 2 sekolah saja. Dan seluruh 2 sekolah ini saya juga yang membangun. Karena sebelum di SMA 1 Purwodadi, saya adalah komite pembelajaran sekolah penggerak angkatan pertama di SMA 1 Grobogan. Nah, saya akan mulai dari situasi awal bahwa kami melihat ada kebinekaan sebagai potensi individu, kemudian pendidikan inklusif di era globalisasi dan implementasi regulasi pemerintah. Saya akan menegaskan pada implementasi regulasi pemerintah bahwa Permendikbudristek nomor 262 pengganti nomor 56 ketika kurikulum merdeka dulu dicantumkan di SMA, ketika banyak halaman itu ada hal yang menarik yang berubah di sana, bahwa di SMA memungkinkan sekolah tidak perlu membuka jurusan. Tidak ada lagi jurusan IPA, tidak ada lagi jurusan IPS ataupun jurusan bahasa. Bahwa sekolah boleh memilihkan paket-paket pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat di sekolah, termasuk disusuli oleh Permendikbudristek nomor 48 tentang penerimaan mahasiswa baru, yang ada 2 mata pelajaran kunci yang menjadi dasar untuk SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, dari 2 yang ganti mata pelajaran harus pindah tempat, maka memang harus mengatur waktu dengan baik. Logistik, kelas matematika mungkin kebutuhannya beda dengan kelas bahasa, beda lagi dengan kelas kimia atau kelas fisika atau kelas bahasa Inggris. Nah, penempatan ruang-ruang itu juga menjadi tantangan tersendiri. Dan terakhir, kelelahan peserta didik, terutama 2 bulan terakhir yang suhunya sangat panas hari ini, harus pindah-pindah begitu, memang menjadi tantangan tersendiri. Apalagi kebetulan untuk kelas 11 di sekolah kami itu posisi gedungnya yang gedung lantai 1 dan lantai 2. Jadi jam pertama sampai jam ketiga di lantai 1, jam keempat 6 lantai 2, nanti turun lagi, baru naik lagi begitu. Ya. Sehingga formasi strateginya adalah membentukkan tim pelaksana, seluruh aset dipetakan mulai dari tim kurikulum, tim BK, wali kelas, dan operator dapodik, kemudian melakukan sosialisasi di awal. Kemudian guru BK melakukan asesmen. Biasanya guru BK melakukan asesmen itu di kelas 11 atau kelas 12. Sekarang harus memang mulai sejak di kelas 10. Pemetaan jam mengajar ini koordinasi dengan guru MBMP, karena di SMP maupun di SMA ada beban mengajar minimal 24 jam dan harus diatur jam mengajar bagaimana, kemudian melaksanakan angket pemilihan mata pelajaran. Selanjutnya, setelah semua siap, kami siap melakukan sosialisasi.
sosialisasi kepada orang tua lewat komite dan juga pengawas sekolah. Hasilnya demikian. Ini contoh bagaimana kami memetakan ini kelas umum. Kelas umumnya 10A, tapi untuk kelas peminatan masing-masing siswa berbeda-beda. Jadi di hari Senin, Kamis, dan Jumat, siswa itu belajar di kelas umum. Ya, olahraga, agama, PKN, bahasa Jawa, dan yang lain. Ada total 8 mata pelajaran. Kemudian yang hari Selasa dan Rabu, mereka berpindah-pindah sehingga dalam hal ini siswa mengalami keberagaman dalam kelas. Punya teman lebih banyak. Yang dulu di kurikulum 13 misalnya masuk ke MIPA 1 sampai lulus ya MIPA 1. Temannya ya itu saja. Kali ini mereka punya kesempatan untuk berkenalan di kelas 10A. Nanti mapel ini sama 10J, 11J, nanti dengan 11E. Yang mungkin secara kesempatan itu kalau di sekolah nggak pernah bisa berinteraksi kalau pakai sistem yang sebelumnya. Dan tantangan pembelajarannya tentu saja adalah mengelola ekspektasi. Nanti begini gimana, nanti begini gimana, dan seterusnya. Dan pada akhirnya kami akhiri tentang bahwa kami bisa berhasil di semester ini, sudah sampai bulan Oktober ini tinggal sedikit lagi. Gitu. Ya, ini data pusaka yang kami gunakan sebagai dasar penyusunan dari ide ini. Terima kasih, mohon maaf atas kurangnya penyampaian.